komunitas belajar itu kegiatannya apa? Kita pilihnya dua. Yang pertama adalah PJBL, yang kedua itu adalah metode beragam. Nah, kalau kita sudah memilih, biasanya diminta laporannya. Nah, laporannya itu berarti dalam bentuk hasil dari seperti aksi nyata gitu. Jadi proyeknya kemarin sebenarnya saya sudah menyampaikan, tapi dari Pak Kabul sendiri sebagai fasilitator minta supaya jangan yang punya komite pembelajar, tapi dari guru-guru di SDN RT Salah. Nah, dan saya tanya itu harus semua Pak, harus semua. Saya yakin kalau harus semua kayaknya kemungkinan besar juga kan agak terkendala ya. Nah, itu kemarin beberapa Bu Ai per kelas, per jenjang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Langsung kepada sejumlah besar siswa, namun perlu dikombinasikan dengan metode lain untuk meningkatkan interaksi. Yang kedua, metode diskusi kelompok. Ini juga sering kita lakukan di hampir di setiap pembelajaran pasti ada ini dan ini. Metode ceramah dan demonstrasi, diskusi kelompok, ya kan? Memungkinkan siswa untuk berinteraksi, bertukar ide, dan memecahkan masalah bersama-sama, meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Yang ketiga, metode pembelajaran berbasis proyek atau sering kata kerennya PJBL, pembelajaran based learning ya, project based learning. Nih, artinya siswa diberikan tugas untuk menyelesaikan proyek yang memiliki tujuan dan aplikasi dunia nyata, mengembangkan keterampilan, analisis, dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, pembelajaran terbalik atau flipped classroom sehari-hari. Jadi ini pengertian dari PJBL. Mungkin dari teman-teman sudah pernah melakukan praktik baik atau mungkin setiap hari sudah melaksanakan PJBL ini, tapi mungkin nggak tahu ini termasuk ke dalam PJBL. Lanjut ya, lanjut. Sekarang karakteristik PJBL. PJBL ada 9 karakteristiknya. Yang pertama, dia di dalam pembelajaran tersebut berfokus pada peserta pembelajaran atau siswa. Jadi yang atau disebut dengan student oriented. Terus yang kedua, berbasis proyek dalam pembelajarannya. Itu berbasis proyek. Yang ketiga, mengembangkan partisipasi aktif dalam peserta didik. Keempat, menumbuhkan inisiatif dan kemandirian dari peserta didik. Yang kelima, melatih kolaborasi dan tanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk mencari solusi. Yang selanjutnya, melatih berpikir kritis atau critical thinking dan kreativitas peserta didik. Lanjut, evaluasi dilakukan secara berkala karena peserta melakukan refleksi. Jadi berkala, ya. Evaluasinya tidak hanya sekali saja. Lanjut, proyek pembelajaran menghasilkan sebuah produk atau output yang jelas. Lanjut, fasilitator mendampingi selama proses pembelajaran. Saya lanjut. Ini langkah-langkah PJBL, tapi sebelumnya ada lagi. Ini udah bukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Keempat, monitoring dan evaluasi peserta didik dan perkembangan proyek yang dijalankan. Yang kelima, pengujian hasil. Keenam, evaluasi pengalaman. Nah, evaluasi pengalaman ini bisa berupa presentasi siswa atau peserta didik pada saat dia pengujian hasil atau monitoring evaluasi, bisa seperti itu. Nah, setelah saya memberikan ini, mungkin Bu Eko akan memberikan penjelasan. Oh, ini nih artinya dari ini pertanyaan mendasar seperti ini contohnya di video atau boleh nanti teman yang lain, Bu Ani dulu atau Bu Ani dulu atau yang lain dulu, boleh silakan.